Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dwi Rusminingsih, NPM 2031050130, Prodi Sosiologi Agama kelas B semester 6, akan menjelaskan materi mengenai ragam gejala sosial dalam masyarakat. Pengertian gejala sosial. Gejala sosial dapat diartikan sebagai peristiwa-peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Pada dasarnya, gejala sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak, baik itu positif maupun negatif. Selanjutnya, ada faktor-faktor penyebab gejala sosial. Adanya berbagai gejala sosial di masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor kultural, merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Contohnya, kemiskinan, kerja bakti, dan perilaku menyimpang. Yang kedua, ada faktor struktural, merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti penyuluhan sosial dan interaksi dengan orang lain. Karakteristik gejala sosial. Yang pertama, bersifat kompleks atau rumit. Gejala sosial dikatakan kompleks atau rumit karena di dalamnya terdapat hubungan antar manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya yaitu faktor ekonomi, sosial, budaya, psikologis, politik, dan agama. Yang kedua, beraneka ragam. Gejala sosial memiliki sifat dan karakteristiknya masing-masing. Misalnya, akibat problem ekonomi tidak dapat disamakan dengan gejala sosial akibat masalah agama, budaya, ataupun politik, meskipun terdapat hubungan antara berbagai gejala tersebut. Yang ketiga, tidak bersifat universal. Gejala sosial tidak bersifat universal atau umum karena hanya dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial atau budaya masyarakat tertentu saja. Oleh karena itu, gejala sosial yang muncul di wilayah tertentu belum tentu sama dengan gejala sosial yang muncul di wilayah lainnya. Yang keempat, bersifat dinamis. Karakteristik ini muncul karena mengacu pada perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah atau dinamis. Akibatnya, peristiwa dan gejala sosial yang timbul pun menjadi cepat berubah, seperti pengantin mode pakaian yang terus berganti setiap tahunnya. Macam-macam gejala sosial. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kekurangan dapat mencukupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala sosial di lingkungan sekitar. Dilihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang terjadi di masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, dan masalah kependudukan. 2. Budaya. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, sehingga kita harus saling menghormati budaya lain. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan, melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman tersebut dapat menambah kekhasan budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi setiap negara juga memiliki budaya dan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus menghormati budaya asing. Keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan gejala sosial, misalnya tindakan peniruan budaya asing yang negatif dan kenakalan remaja. 3. Lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan. Seseorang yang terkena penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Contohnya, munculnya penyakit menular dan pencemaran lingkungan. 4. Psikologis.
Perilaku seseorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologisnya. Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan, dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat, misalnya disorganisasi jiwa dan aliran ajaran sesat. Dampak gejala sosial di masyarakat. Yang pertama ada dampak positif. Gejala sosial yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan baik bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada. Maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan menimbulkan kita manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan teknologi. Dalam bidang teknologi, kita mengenal teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, telegram, dan email. Dengan adanya alat komunikasi yang modern, maka kita dapat melakukan interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Yang kedua, dampak negatif. Seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan kultur shock. Ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku menyimpang. Pengaruh stratifikasi sosial. Selain menimbulkan tumbuhnya pelapisan dalam masyarakat, juga munculnya kelas-kelas sosial atau golongan sosial. Adanya pelapisan sosial dapat pula mengakibatkan atau mempengaruhi tindakan-tindakan warga masyarakat dalam interaksi sosialnya. Pola tindakan individu-individu masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status dan peran sosial akan muncul dengan sendirinya. Pelapisan masyarakat mempengaruhi munculnya lifestyle dan lifestyle tertentu dalam masyarakat, yaitu kemudahan hidup dan gaya hidup tersendiri. Misalnya, orang kaya atau lapisan atas akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya jika dibandingkan dengan orang miskin atau lapisan bawah. Orang kaya punya gaya hidup tentu yang berbeda dengan orang miskin. Gejala sosial dalam Indonesia. Iklim yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain menimbulkan perbedaan mata pencaharian penduduknya. Contoh, orang yang tinggal di wilayah pedalaman cenderung bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan yang tinggal di wilayah pantai sebagai nelayan atau pelaut. Indonesia terletak antara dua titik silang samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak strategis ini merupakan daya tarik bagi bangsa-bangsa asing datang dan singgah di wilayah ini. Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa ribu pulau besar kecil dari barat sampai ke timur yang kemudian tumbuh menjadi satu kesatuan suku bangsa yang melahirkan berbagai ragam budaya. Gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan peningkatan HIV atau AIDS, kekacauan mental, dan kejahatan yang pada gilirannya merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Puluhan bahkan ratusan juta orang telah kecanduan narkoba. Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional atau BNN menaksir bahwa kira-kira ada 3,2 juta orang yang sudah terjerat ketergantungan narkotika. Kendati persoalan narkoba muncul, pemerintah kita memberi harapan bagi setiap orang, keluarga, masyarakat yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba serta yang terkait dengan persoalan kesehatan dan sosial. Riset menunjukkan bahwa kaum muda yang terlibat dalam komunitas keagamaan nampaknya tidak begitu rentan terhadap penggunaan narkoba. Yang kedua ada HIV atau AIDS. Tidak hanya menyangkut masalah medis, tetapi juga masalah sosial. Bagi masyarakat awam, HIV atau AIDS dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Bagi masyarakat, istilah HIV dan AIDS biasanya tergambar sebagai masalah medis yang timbul akibat suatu perilaku negatif dalam pergaulannya. Penderitaannya yang disebut ODHA atau orang dengan HIV atau AIDS sering dijauhi dalam pergaulan karena dianggap perilaku negatifnya dapat menimbulkan HIV dan AIDS. Banyak masyarakat menganggap penularan HIV dapat terjadi dengan mudah. Isu yang berkembang di masyarakat mengenai penularan HIV adalah yang pertama,
Penularan HIV dapat terjadi karena bersalaman, berpelukan, atau berciuman dengan penderita HIV. Yang kedua, kontak langsung seperti terpapar batuk atau bersin oleh penderita HIV. Yang ketiga, memakai fasilitas umum bersama-sama dengan penderita HIV, misalnya toilet. Dan selanjutnya, HIV dan AIDS dapat menular pada tempat pemandian umum, misalnya memakai kolam renang bersama-sama. Yang selanjutnya, hidup bersama, berbagi makanan, atau menggunakan alat makan secara bersama dengan ODHA. Yang terakhir, HIV dan AIDS dapat menular akibat gigitan serangga, misalnya nyamuk. Berdasarkan isu yang berkembang pada masyarakat mengenai penularan HIV, kita akan cenderung menganggap bahwa HIV itu adalah virus mematikan yang dapat menular dengan mudahnya kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. 3. Tawuran pelajar. Tawuran sepertinya masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi. Hampir setiap minggu, berita itu menghiasi media massa. Bukan hanya tawuran antar pelajar saja yang menghiasi kolom-kolom media cetak, tetapi tawuran antar polisi dan tentara, antar polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima. Perilaku anarkis selalu dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat. Mereka itu sudah tidak merasa bahwa perbuatan itu sangat tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan masyarakat. Sebuah teknologi filter yang baik buat anak adalah agama. Dengan agama, si anak bisa membentengi dirinya sendiri dari pengaruh buruk atau apapun dan dari manapun. Dan pendidikan anak tidak seharusnya diserahkan 100% pada sekolah. Peranan sekolah juga sangat penting dalam penyelesaian masalah ini. Untuk minimalkan tawuran antar pelajar, sekolah harus menerapkan aturan tata tertib yang lebih ketat agar siswa-siswi tidak seenaknya keluyuran. Yang keempat, ada pergaulan bebas. Pergaulan bebas sering dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif seperti seks bebas, narkoba, kehidupan malam, dan lain-lain. Istilah ini diadaptasi dari budaya barat di mana orang bebas untuk melakukan hal-hal di atas tanpa takut menyalahi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Berbeda dengan budaya timur yang menganggap semua itu adalah hal tabu, sehingga seringkali kita mendengar ungkapan jauhi pergaulan bebas. Gejala sosial akibat pengaruh perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan perilaku, nilai yang dipegang, dan norma yang dijalankan oleh masyarakat. Perubahan yang dialami oleh masyarakat dapat dipicu oleh berbagai gejala sosial. Salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi merupakan sistem ekonomi dan menyebabkan manusia di seluruh dunia menjadi satu kesatuan masyarakat tunggal. Unsur penyebab terjadinya globalisasi adalah interaksi antar masyarakat dan kelompok. Globalisasi mempermudah suatu budaya dari negara lain masuk di suatu negara melalui koneksi internet atau media massa. Dalam bidang ekonomi, globalisasi ditandai kemunculan perusahaan multinasional yang memberi dampak positif, diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat, serta munculnya budaya baru. 2. Pola hidup kebarat-baratan atau westernisasi merupakan kecenderungan untuk menjadi sama dengan perilaku masyarakat barat. Westernisasi mengakibatkan lunturnya rasa nasionalisme, menghilangkan jati diri bangsa, serta dapat mematikan kreativitas seseorang akibat peniruan budaya barat secara berlebihan. Ada beberapa aspek yang mengindikasikan adanya westernisasi, yaitu yang pertama ada berubahnya perilaku dan cara hidup masyarakat. Yang kedua, lunturnya jati diri bangsa dan budaya lokal. Yang ketiga, berubahnya cara hidup masyarakat. 3. Pola hidup modernisasi merupakan proses pergeseran sikap, karakter, dan perilaku masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia terkini. Adapun ciri modernisasi menurut Sujono Sukanto adalah cara berpikir ilmiah, tingkat organisasi tinggi, dan sentralisasi yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.
Yang keempat, sikap mengutamakan kepentingan dunia atau hedonisme. Orang yang menganut paham hedonisme didominasi oleh perilaku hidup bersenang-senang setiap waktu. Jadi, perilaku ini menyebabkan orang yang mengindahkan norma sosial, menolak kerja-kerja, dan tidak etos kerja. Sikap hedonisme sering ditemui di daerah perkotaan yang merupakan tempat bertemunya berbagai karakter orang dan kehidupan yang terbuka terhadap pengaruh dari luar. 5. Sikap hidup boros atau konsumerisme merupakan kegiatan penggunaan atau pembelian barang-barang konsumsi yang berlebihan. Hal ini dilakukan hanya untuk kepentingan gaya hidup manusia modern semata. Sekali dua kali terjebak dalam perilaku ini harusnya membuat kita menjadi konsumsi bijak yang bisa cermat dan memutuskan pembelian barang dengan pertimbangan dari berbagai sisi. Yang keenam, lunturnya nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya lokal nasionalisme yang menunjukkan rasa cinta kepada bangsa dan negara yang ditunjukkan dengan pikiran, perbuatan, dan sikap secara nyata. Gejala sosial akibat pengaruh penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang melanggar nilai dan norma nilai dalam masyarakat. Penyimpangan ini dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan positif dan negatif. Selanjutnya, ada gejala sosial akibat pengaruh perkembangan zaman dan heterogenitas sosial. Perkembangan zaman terjadi di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia. Akibat perkembangan zaman dan heterogenitas masyarakat terjadi berbagai gejala sosial. Yang pertama ada gejala sosial akibat pengaruh perkembangan zaman. Yang pertama ada perkembangan pendidikan. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk menyiapkan peserta didik memperoleh peran pada masa mendatang. Usaha mulai melalui bimbingan, pengajaran, atau latihan. Contohnya ada sekolah rumah atau homeschooling, merupakan contoh sekolah non-formal. Homeschooling berkembang di daerah perkotaan. Berikut ini kelebihan dari homeschooling adalah menyediakan pendidikan yang sesuai dengan pilihan keluarga dan tidak ditemui oleh sekolah umum, memberikan lingkungan sosial dan suasana belajar yang lebih baik, memprioritaskan pembekalan keterampilan khusus, dan memberikan waktu yang lebih fleksibel karena kesibukan pengembangan karir yang sedang siklutinya seperti artis dan atlet. Yang kedua, universitas terbuka merupakan universitas yang berbasis belajar secara mandiri atau inisiatif sendiri. Belajar dilakukan secara individu atau kelompok. Mahasiswa UT dapat memanfaatkan perpustakaan, mengikuti tutorial melalui internet, radio, televisi, serta program belajar komputer dan program audio atau video. Yang selanjutnya ada industrialisasi, merupakan proses perubahan sosial lingkungan yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi dicirikan berdirinya banyak pabrik yang memproduksi berbagai barang. Industrialisasi memunculkan berbagai konsekuensi seperti menumpuknya sampah atau limbah hasil industri, perubahan dalam keluarga, dan konsumerisme. Yang selanjutnya ada perkembangan teknologi dan penemuan baru. Perkembangan teknologi menimbulkan perubahan pada perilaku dan pola pikir. Perkembangan teknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bidang non-fisik. Perkembangan bidang non-fisik meliputi perkembangan ide atau gagasan yang terwujud dalam teknologi baru. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita diminta untuk bijak dalam penggunaannya. Yang kedua ada bidang fisik. Apabila bidang non-fisik dikatakan otak suatu bidang, maka bidang fisik merupakan rangkainya. Faktor pendorong penggunaan teknologi di masyarakat karena instan, serta alasan kepraktisan dan kebutuhan untuk selalu berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada penanaman nilai kearifan lokal. Kearifan lokal atau kebijakan menunjukkan suatu nilai atau gagasan.
Lokal menunjukkan daerah setempat. Jadi, kearifan lokal merupakan nilai atau gagasan di suatu daerah atau lokal genius. Kegiatan gotong royong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam masyarakat, mengajarkan anggota masyarakat untuk melakukan kerjasama dan menghindari sikap antisosial.